Halo Crime Lovers, hari ini aku mau sharing 10 serial killer Indonesia yang kemungkinan besar sebagian udah kalian dengar, kayak Ahmad Suraji, Rio Martil, Rian Jombang, dan Robot Gede. Makanya kali ini aku gabung jadi satu video biar kalian gak bosen denger kisah yang sama terus. Dan mungkin aja kalian baru ngedenger list nama yang belum pernah kalian denger sebelumnya. Kita mulai dari list paling bawah, yaitu nomor 10, Harnoko Oki Dewantoro. Oki lahir pada tahun 1964 dan dia merupakan pebisnis di Los Angeles yang memiliki sejarah menggunakan kokain. Korban pertama yang dia bunuh adalah partner bisnisnya yang berasal dari India yang bernama Suresh Mirchandani pada 19 Agustus 1991. Mereka sempat berdebat akan perjanjian bisnis laundry mereka dan perdebatan itu nggak berakhir dengan baik. Pada 2 November 1992, dia membunuh korban keduanya bernama Gina Sutan Aswar di rumahnya menggunakan kunci pas karena dia mau mengambil uangnya. Sedangkan korban terakhirnya adalah adiknya yang bernama Eri Triharto Darmawan yang dia pukul dengan sebuah palu di sebuah hotel entah akhir tahun 1992 atau awal tahun 1993. Eri dibunuh karena pada saat itu Oki lagi butuh uang dan kebetulan Eri tahu akan 2 kasus sebelumnya yang dia lakukan. Tubuh mereka bertiga dibungkus dan dimasukkan ke dalam box dan dia simpan di storage unit yang dia sewa dari U-Haul. Tubuh mereka ditemukan pada bulan Agustus 1994 ketika storage unitnya dilelang. Jadi biasanya untuk orang yang telat bayar sekitar 1-3 bulan, biasanya isi dari storage unitnya itu dilelang. Orang-orang biasanya pakai storage unit untuk nyimpen properti pribadinya yang kebetulan lagi nggak dipakai. Kayak bisa jadi buku-buku, furnitur, mainan, dan lain sebagainya. Jadi ketika storage unit itu dilelang, mereka bisa jadi nemuin properti yang berharga dan bisa dijual kembali. Jadi ketika storage unit Oki ini dilelang, ketiga korbannya ini ditemukan. Oki kemudian ditangkap di Jakarta pada tahun 1995 atas pemalsuan paspor. Indonesia kemudian menerbangkannya kembali ke Amerika dengan petugas polisi untuk pengadilan pertama. Barulah setelah itu dia kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pengadilannya, di mana awalnya dia diberikan hukuman eksekusi mati dan dipenjara di Cipinang pada Mei 2003. Namun dia malah diberikan kebebasan bersyarat pada bulan November 2019. Tapi 4 bulan kemudian pada 3 Maret 2020 dia diberitakan meninggal dunia. Nomor 9, Astini. Astini lahir pada tahun 1954. Dia tumbuh di keluarga yang cukup miskin dan dia dibesarkan oleh kakaknya yang cukup ketat. Saat kejadian membunuh korbannya, Astini udah menjadi seorang ibu 3 anak yang tinggal mengontrak di Surabaya. Motif utama dia ketika membunuh adalah karena dia merasa tersinggung ketika ditagih hutangnya dan mungkin juga karena dia nggak punya uang buat bayar, orang yang nagihnya malah mencaci maki dia. Ketiga korban yang dibunuhnya ini kemudian dipotong menjadi kurang lebih 10 bagian dan mereka bakal dibuang ke berbagai lokasi yang berbeda. Korban pertamanya adalah Rahayu yang dibunuh pada tahun 1992. Dia punya hutang sebesar 1.250.000 dan tubuh Rahayu ini tidak pernah ditemukan. Korban keduanya bernama Sri Astuti yang dibunuh pada November 1993 karena menagih hutangnya yang sebesar Rp300.000. Salah satu tangannya kemudian ditemukan oleh seorang pemulung. Dan korban terakhirnya adalah Puji Astuti yang dibunuh pada bulan Januari 1996. Dia udah berulang kali menagih hutangnya sebesar Rp90.000 dan kerap mengejek Astuti miskin. Astini kemudian memukul kepala Puji dengan tongkat besi hingga dia meninggal dunia pada sore hari itu. Mayat Puji kemudian ditutupi dengan tikar sampai pada pukul 2 dini hari, di mana dia kemudian dimutilasi dan dibuang di berbagai tempat sampah dan sungai di Surabaya. Kepala Puji kemudian ditemukan di sebuah sungai yang kemudian diidentifikasi oleh adiknya. Pada tahun 1996, Astini pun diberikan hukuman mati dan akhirnya dia dieksekusi pada 20 Maret 2005.
Nomor 8, pembunuhan massal Sumiasi. Sumiasi lahir pada 28 September 1948. Dia merupakan pemilik Wisma Happy Home di Gang Doli yang udah berdiri semenjak tahun 1975. Salah satu customer langganannya merupakan tentara angkatan laut yang bernama Letnan Kolonel Purwanto. Dan karena mendengar omset yang Sumiasi dapatkan, dia juga jadi ingin membuka wisma sendiri. Jadi pada tahun 1980, Purwanto membuka Wisma Sumber Rejeki dan meminta Sumiasi untuk memanagenya. Dan Purwanto akan mendapatkan profit 22 juta setiap bulannya yang akan naik 1 juta setiap tahunnya. Ditambah lagi pembayaran yang telat akan dikenakan denda. Awalnya ini gak jadi masalah karena mereka dapat banyak pelanggan. Dan bahkan pelanggan Wisma Happy Home juga sering mampir ke sana. Namun aparat kepolisian Surabaya kemudian gencar merazia semua wisma karena beredarnya berita kalau ada anak 12 tahun yang dijual ke Gang Doli. Akibatnya para pengunjung menyusut karena pada ketakutan. Jadi hal inilah yang ngebuat Sumiasi kemudian telat bayar setoran. Setelah beberapa kali diancam dan bahkan ditodong dengan pistol, suatu hari Purwanto pura-pura baik dan menawarkan kalau dia nggak keberatan Sumiasi telat bayar, asal anaknya Wati bisa dipakai untuk semalam. Waktu itu Ros Meiwati baru berusia 15 tahun, anak SMP. Namun waktu itu kebetulan Wati lagi haid yang ngebuat Purwanto geram dan malah menganiaya Wati. Karena hal itu, biar Wati nggak ditargetkan oleh Purwanto, dia pun dikenalkan oleh Serda Adi Saputro. Dia adalah seorang polisi yang baru aja lulus dari sekolah calon bintara dan ditugaskan di Polsek Kesamben, Jombang. Mereka berdua pun menikah pada akhir tahun 1986. Teror Purwanto pada Sumiasi pun jadi semakin parah setelah Wati dinikahkan. Dia bahkan mengirim beberapa preman untuk mengobrak-ngabrik Wisma Happy Home dan menyerang para stafnya. Sampai akhirnya Sumiasi ditemani dengan 2 staf Wisma, suaminya Jais Adi Prayitno, anaknya yang bernama Sugeng, dan suami Wati Adi Saputra, datang mengunjungi rumah Purwanto pada 13 Agustus 1988. Mereka membunuh Purwanto, istrinya, kedua anaknya, dan keponakannya, dan membuang mereka berlima di dalam mobil Suzuki Carry yang mereka masukkan ke dalam jurang di dekat sebuah wisata daerah Songgoriti. Sumiasi, Jais, Sugeng, dan Adi Saputro pun dikenakan hukuman eksekusi mati pada tahun 1988. Adi Saputra dieksekusi pada Desember 1992. Jais Adi Prayitno meninggal dunia karena sakit di penjara pada tahun 2001, sedangkan Sumiasi dan Sugeng dieksekusi pada 18 Juli 2008. Nomor 7, Antonius Rio Alex Bulo. Rio lahir pada 2 Mei 1978 di Sleman. Sekarang orang-orang lebih mengenalnya sebagai Rio Martil Maut. Dari kecil sebenarnya dia ini dikenal sebagai anak yang nakal yang ngebuat orang tuanya mindahin dia ke Jakarta buat tinggal sama kakaknya. Tapi di Jakarta Rio malah jadi makin parah. Dan dia juga udah nggak dianggap sebagai anak semenjak dia menolak untuk pindah agama sama orang tuanya. Dan untuk kasus yang kayak gini, anak biasanya emang nyari lingkungan yang ngebuat dia nyaman, karena di keluarga sendiri dia ini malah dibenci. Yang akhirnya ngebuat mereka mentoleransi hal-hal yang buruk, karena lingkungan yang ngebuat mereka merasa diterima itu melakukan hal yang sama. Rio sering bergaul dengan preman Kecamatan Senen, dan dari sinilah dia mulai bolos sekolah, bahkan mengenal alkohol dan Rio menghidupi diri sendiri dengan menjual surat-surat kendaraan yang dia palsukan. Dan setelah menikah pada tahun 1994, dia berganti profesi jadi mencuri mobil. Tapi dia bilang ke istrinya kalau dia berjualan pakaian. Dia sempat dipenjara 1 tahun, tapi setelah keluar penjara bukannya kapok, dia malah pindah lokasi pencurian karena dia udah dikenal baik di Jakarta. Teknik mencurinya juga jadi berubah. Dia jadi sering bawa palu, yang akhirnya ngebuat dia dikenal sebagai Rio Martil.
Awalnya dia cuma bawa satu, tapi kemudian dia jadi bawa dua untuk bersiaga. Dari tahun 1997 sampai 2001, Rio seenggaknya membunuh 4 pemilik rental mobil. 3 korban tewas dipukul dengan palunya di Bandung dan Semarang. Sedangkan 1 korban di Yogyakarta entah kenapa berhasil kabur, dan karena takut ketahuan, Rio pun pindah ke Purwokerto. Pada 12 Januari 2001, Rio menghabisi JJ Suraji di kamar nomor 135 Hotel Rosenda. Namun petugas hotel mencurigai gerak-gerik Rio, jadi ketika dia keluar, kamar hotelnya diperiksa. Permukaan dinding dan langit-langit kamar hotel dipenuhi dengan bercak darah, sedangkan mayat JJ ditemukan di kasur ditutupi dengan selimut. Rio yang saat itu masih berada di parkiran berhasil diamankan oleh petugas hotel dan akhirnya dibawa oleh petugas polisi. Dia diberikan hukuman eksekusi mati pada bulan Mei 2001. Di dalam penjara dia mulai menganut agama Islam. Namun pada bulan Mei tahun 2005, dia membunuh narapidana lain, Iwan Zulkarnain 34 tahun, yang padahal mereka ini memiliki hubungan yang baik. Iwan sering ngajarin Rio cara untuk membaca Quran, tapi suatu hari dia menyatakan kalau Rio ini gak ada apa-apanya di dalam penjara. Dia cuma ditakutin di luar karena dia punya senjata palunya. Rio yang kepancing dan marah menyumpel mulut Iwan dengan sarung dan menghantamkan kepalanya berkali-kali ke dinding sel mereka. Rio pun dieksekusi 3 tahun kemudian pada 8 Agustus 2008 ketika dia berusia 30 tahun. Nomor 6, Gribaldi Handayani. Gribaldi lahir pada 20 Juli 1966. Dia merupakan inspektor polisi dari Provinsi Jambi, Sumatera. Gribaldi membunuh 7 korban dalam jangka waktu 6 tahun dan korban terakhirnya adalah seorang wanita bernama Listi Kartika Baiduri. Dia dibunuh dengan cara ditembak di kepala dan sisa tubuhnya dibakar dengan bensin. Di tempat pembakaran tubuhnya ditemukan sisa-sisa tubuh yang udah hangus, beberapa cincin, dan juga sepasang kaki yang masih dibalut dengan sepatu yang udah hangus. Sisa-sisa tubuh ini ditemukan pada Desember 2004 yang kemudian dikenali oleh keluarganya. Listi terakhir dilihat bersama Gribaldi yang menjanjikan lowongan pekerjaan sebagai PNS. Dan setelah menggeledah rumah Gribaldi, polisi menemukan handphone Listi, peluru untuk pistol revolver polisi, dan barang-barang yang dimiliki korban hilang lainnya. Dia awalnya mengelak, namun setelah polisi menemukan pistol curiannya yang dia sembunyikan di halaman rumah orang tuanya, dia pun akhirnya mengaku bersalah. Salah satu korbannya meliputi istrinya yang dia bilang ke orang-orang pergi ke Jakarta untuk kursus kecantikan, dan juga pacarnya yang hamil 3 bulan. Dan kebanyakan korban ini mati ditembak olehnya. Pada tahun 2007, dia dikenakan 20 tahun hukuman penjara, tapi kemudian dia meninggal dunia saat masih di penjara. Nomor 5, Tubagus Yusuf Maulana. Tubagus Yusuf Maulana atau yang lebih sering dikenal sebagai Dukun Usep, lahir pada tahun 1985. Dia mengaku bisa melipat gandakan uang dan dia menyuruh kliennya membawa seenggaknya 20 juta rupiah. Dia kemudian bakal menggali lubang yang dalam dan menyuruh korbannya untuk meminum ramuan hitam yang ternyata merupakan racun potasium yang mematikan. Dia membunuh korban pertamanya pada bulan Mei 2007 dan membunuh korban terakhirnya pada bulan Juli 2007. Pada bulan Maret 2008, dia diberikan hukuman eksekusi mati dan dieksekusi 4 bulan kemudian pada 18 Juli 2008 di Provinsi Banten. Nomor 4, Ferry Idham Heriansyah atau Rian Jombang. Rian lahir pada 1 Februari 1978. Korban pertamanya yang dia pancing pada tahun 2006 adalah Agustinus Fitri Setiawan. Rian mengundang lelaki ini ke rumah orang tuanya, namun setelah itu dia malah dipukul dengan linggis dan uangnya malah dicuri sebesar 72 juta rupiah. Rian ditangkap pada 2008 setelah membunuh korban terakhirnya yaitu Harry yang merupakan seorang pengusaha.
Harry sempat menunjukkan ketertarikannya pada Noval yang merupakan kekasih dari Rian Jombang. Alhasil tubuh Harry dimutilasi menjadi 7 bagian dan dibuang di dalam sebuah tas di pinggir jalan Jakarta Selatan. Wajah Rian Jombang terekam CCTV ketika dia menggunakan kartu ATM Harry untuk berfoya-foya. Setelah dia ditangkap, dia pun mengakui 10 pembunuhan lainnya. Mayoritas dari korban Rian Jombang ini adalah lelaki gay, tapi dia juga membunuh seorang wanita dan anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun. Dan 5 dari 11 korbannya dikubur di halaman belakang rumah orang tuanya. Pada 6 April 2009, dia diberikan hukuman mati eksekusi, tapi sampai hari ini dia sama sekali belum dieksekusi. Kabag Humas dan Publikasi Ditjen Pas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan pada 19 Agustus tahun lalu, kalau masalah eksekusi kita ngikutin dari Kejaksaan Agung, karena kewenangan untuk eksekusi bukan ada di kita, ada di Kejaksaan Agung. Kalau kita hanya melaksanakannya aja, eksekusi kapan kita laksanakan gitu. Padahal udah mau 12 tahun semenjak dia ditangkap gitu kan, tapi dia masih belum dieksekusi aja sampai sekarang. Nomor 3, Siswanto atau robot gede. Siswanto lahir pada tahun 1963 dan tumbuh di Pekalongan dengan masa kecil yang cukup bermasalah. Dia kemudian pindah ke Jakarta dan menjual barang second. Dari tahun 1994 sampai 1996, dia seenggaknya membunuh 12 remaja laki-laki yang masih di bawah umur. Dia juga diketahui memutilasi dan meminum darah dari korbannya. Hanya 8 jenazah korban berhasil ditemukan. Di antaranya 2 korban yakni Rio dan Wisnu yang dimutilasi menjadi beberapa bagian ditemukan di semak-semak Bandara Kemayoran. Dia memotong-motong bagian tangan, kaki, dan kepala korbannya. Ditambah lagi sebelum dibunuh mereka ini disodomi. Dan dia juga bahkan menyimpan beberapa bagian tubuh korbannya sebagai kenang-kenangan. Dan saat pengadilan dia mengaku, dalam bayangan saya yang saya bunuh itu ayam. What? Dia diberikan hukuman mati pada bulan Mei 1997 dan dipenjara di Pulau Nusa Kambangan. Namun pada 2007 ketika tanggal eksekusinya udah dekat, dia meninggal dunia karena serangan jantung. Nomor 2, Babeh Baikuni. Baikuni lahir pada tanggal 6 September 1960. Dia adalah petani miskin yang sering diejek bodoh karena udah berapa kali nggak naik kelas. Sampai akhirnya dia putus sekolah ketika baru kelas 3 SD dan kabur pergi ke Jakarta. Dia mulai mengamen di jalanan dan hidup menggelandang. Suatu hari dia bahkan sampai disodomi oleh seorang preman secara paksa. Kemudian dia menemukan pekerjaan baru di Kuningan, Jawa Barat untuk merawat dan membesarkan kerbau. Di usianya yang 21 tahun, dia pun kemudian menikah. Sebelum akhirnya istrinya meninggal dunia dan dia pindah kembali ke Jakarta. Di Jakarta dia menjadi penjual rokok dan katanya sering ngejagain anak jalanan. Sampai pada tahun 1993 di mana dia mulai menargetkan anak-anak ini. Dia ini menjadi pedofil dan kadang juga melakukan perilaku nekrofilia atau melakukan hubungan badan dengan mayat. Karena kalau para korbannya ini berontak, Babe biasanya membunuh korbannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. 4 dari 14 korbannya ini dimutilasi agar memudahkan untuk pembuangan jasad. Pada tahun 1995, dia ini menculik anak perempuan berusia 9 tahun karena katanya dia ini pengen punya anak perempuan. Dia dipenjara 2 tahun karena tindakan kriminal ini. Dan pada bulan Januari 2010, dia membunuh korban terakhirnya yang merupakan anak laki-laki berusia 9 tahun. Jadi totalnya dia membunuh 14 remaja dari rentang tahun 1993 sampai 2010. Para korbannya memiliki rentang usia 4-14 tahun. 4 tahun itu TK aja belum. Akhirnya pada bulan Oktober dia ini diberikan hukuman eksekusi mati
Tapi sampai hari ini nggak ada berita kalau dia ini sebenarnya udah dieksekusi. Untuk yang sebelum-sebelumnya sih aku nggak apa-apa ya, tapi kalau yang satu ini tuh udah mau pembunuhannya parah, tapi belum dieksekusi lagi gitu loh. Dan akhirnya nomor 1, Ahmad Suraji. Ahmad Suraji adalah seorang dukun yang lahir pada 10 Januari 1949. Dia membunuh 42 perempuan dari tahun 1986 sampai 1997. Rentang usia korban ini adalah sekitar 11 sampai 30 tahun. Ahmad Suraji ini memiliki 3 orang istri dan 9 orang anak. Dia ini bekerja sebagai petani dan seorang dukun yang dulu memiliki banyak customer perempuan yang meminta ritual biar mereka cantik, kaya, atau bahkan biar pasangannya nggak selingkuh. Dia menyatakan kalau pada tahun 1986, hantu dari ayahnya ini menghampiri dia dalam mimpinya. Dia menyuruh Ahmad Suraji untuk meminum air liur dari 70 mayat wanita untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dia kemudian mengubur kliennya sampai pinggang dan menyatakan kalau ini bagian dari ritualnya. Namun setelah itu mereka dicekik sampai mati dan dia meminum air liur korbannya. Beberapa korbannya berakhir dikubur di kebun tebu tersebut dengan kepala menghadap ke arah rumahnya, katanya agar memusatkan kekuatan spiritualnya ke arah dia. Pihak kepolisian pertama kali menemukan salah satu korban Ahmad Suraji pada 27 April 1997. Dia adalah seorang wanita berusia 21 tahun bernama Sri Kemala Dewi. Seorang saksi menyatakan kalau dia ini udah mengantarkan Dewi ke rumah Ahmad Suraji ketika hari di mana dia menghilang. Polisi menggeledah rumah Ahmad Suraji dan menemukan pakaian dan perhiasan wanita, di antaranya barang-barang milik Dewi. Ahmad Suraji pun ditangkap beserta salah satu istrinya, Tumini, yang juga berpartisipasi dalam penangkapan korban. Tumini menerima hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Ahmad Suraji dikenakan hukuman eksekusi mati pada tahun 1998. Sampai akhirnya dia dieksekusi mati pada tahun 2008. Segitu aja untuk video kali ini. Kalian boleh like atau dislike video ini buat feedback untuk aku. Ciao!